Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Auduri, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam masih sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Minang Merah, alhamdulillah hadir selalu bersama kita semuanya. Yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, dan seluruh jamaah musalla Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Nikmat yang apabila Allah berikan kepada kita, yang paling ringan itu adalah nikmat ucapan secara lisan. Dapat kita nikmat pagi ini, sudah mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah belum? Bapak Ibu, dapat nikmat kita pada pagi hari ini sudah mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah apa belum? Nikmat pagi ini, apakah kita sudah mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah apa belum? Alhamdulillah. Yang paling susah itu adalah mengucapkan alhamdulillah secara lisan. Padahal ringan di lisan, mudah diucap, tapi susah disampaikan. Salawat dan salam sehenti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi perputaran waktu kita yang sangat singkat, pada tahun 1445 Hijriah ini kita berganti bulan. Sudah menjadi bulan apa ini? Hah? Bulan apa sekarang? Bulan Safar. Sudah Muharram itu adalah Safar. Kalau Masehinya pas tanggal 1 September. Hijriyahnya bulan Safar. Lah masuk tanggal 17 Safar. Ada sebagian pendapat mengatakan bulan Safar itu adalah bulan kekosongan. Apa yang kosong? Waktu pra-Islam dulu, itu masyarakat Arab dulu itu mengosongkan rumahnya. Kenapa dikosongkan rumahnya? Untuk mencari rezeki, menumpuk-numpukkan makanan.
Itu arti safar. Ada lagi sebagian pendapat mengatakan bulan Safar ini adalah bulan siulan angin. Setiap tahunnya itu anginnya itu kencang sekali, berangin dia. Jadi tradisi setiap bulan itu berangin. Maka masyarakat Arab itu mengatakan bahwa Safar itu adalah siulan berangin. Ada lagi sebagian pendapat mengatakan Safar itu adalah penyakit, cacing di dalam perut, bulan penyakit. Karena bulan Safar itu banyak orang-orang yang terinfeksi penyakit. Banyak orang yang sakit di bulan Safar. Ada lagi mengatakan bulan Safar itu adalah bulan sial, bulan musibah, bulan malapetaka, bulan bahaya, bulan yang banyak memberikan cobaan ujian. Para petani tidak mau dia menanamkan padinya di sawah pada bulan Safar karena banyak hama dan penyakit. Para pekebun tidak mau dia bertanam, bercocok tanam karena dia tak akan pernah akan tumbuh. Ada seekor onta dilepas di tengah-tengah onta-onta yang baik. Satu ekor onta yang membawa satu penyakit. Semuanya onta itu terkena penyakit. Jadi dianggapkan bulan Safar ini adalah bulan malapetaka, musibah bencana. Dulu sebagian mengatakan ini adalah tahayul, mitos. Tapi orang banyak meyakinkan bahwa bulan Safar itu tidak mau dia menikahkan anaknya, tidak mau bikin acara. Kenapa? Beranggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan malapetaka. Itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya semua bulan itu adalah sama. Semua bulan itu adalah sama. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar. Tidak ada kesialan. Satu adwa, tidak ada kesialan pada bulan Safar ini. Apa itu adwa? Adanya penularan penyakit. Kita di tahun 2019 itu namanya COVID-19, virus corona. Bertahun-tahun penyakit itu datang. Di zaman Rasulullah SAW juga di kota Madinah itu datang penyakit yang dikatakan dengan penyakit kusta, penyakit kulit, penyakit lepra. Semuanya terjangkit itu semua. Tapi secara perlahan-lahan penyakit itu disembuhkan oleh Allah karena Rasulullah dan masyarakat itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah katakan, apabila engkau mengetahui bahwa di satu negeri itu ada penyakit, jangan engkau masuk ke dalam negeri itu. Dan juga orang yang bermukim di negeri itu, kalau mereka memang betul itu dalam negeri itu ada penyakit, jangan pula engkau keluar dari negeri dan kampung itu. Nah, dengan kekuatan doa itu, penyakit kusta, penyakit lepra, penyakit kulit, penyakit gila, penyakit belang, dan lain-lainnya, berdoa, Allahumma inna na'udzubika
minal mawasi wal junun wal juzam wa sayyil asqam wa ta'un wa ba'ikurana wa qadna anha jami'a. Ya Allah, angkatkanlah ya Allah, lindungilah kami ini dari penyakit belang. Belang, badan kita tuh belang kalau penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit semuanya termasuk COVID-19 juga. Dan ya Allah, jagakanlah diri kami dari semua penyakit-penyakit tersebut. Berdoa sehingga penyakit itu hilang dari ujian cobaan Allah. Mungkin saja karena penyakit itu datang itu karena takdir, memang kita percaya adanya qadar baik, qadar buruk Allah. Semuanya itu adalah Allah yang memberikan suatu penyakit, Allah pula yang akan menyembuhkan penyakit itu. Dan jangan kita berputus asa setiap penyakit yang Allah berikan. Bisa saja dengan penyakit itu kita ditegur oleh Allah. Bisa saja dengan penyakit kita diujikan oleh Allah. Akan tetapi kita tetap bersabar menghadapkan kepada Allah dengan ujian ini. Bagaimana kita selalu berusaha. Pertama, Rabbin nas isfi wa anta syafi, la sifa'a illa sifa'uka, sifa'an la yuradiru safaman. Ya Allah, ya Tuhan yang Engkau yang menguasai semua manusia, angkatkanlah penyakitku ini. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan suatu penyakit, dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal rasa pedih, rasa sakit kepadaku. Berdoa kita kepada Allah, karena ini adalah merupakan suatu ujiannya Allah. Bisa saja kita sadar karena adanya penyakit kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa saja dengan penyakit kita ditegurkan oleh Allah. Itulah yang dikatakan dengan hadis Rasulullah, adwa. Tidak ada kesialan karena adanya adwa, penyakit yang menular. Mungkin dengan penyakit itu kita akan mendekatkan melalui masjidnya Allah. Bisa saja dengan penyakit itu kita bisa mendekatkan kita itu untuk berjamaah di rumah Allah dan masjidnya Allah. Kalau tak diberikan satu penyakit, mungkin kita jauh daripada Allah. Karena penyakit itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Orang buta menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa kata orang buta? Kira-kira ya Rasulullah, saya ini kan buta. Saya tak bisa melihat. Bagaimana saya ingin berangkat pergi ke masjid, ke musala, sedangkan kondisi saya dalam keadaan buta ya Rasulullah. Ada dispensasi, toleransi kepada aku sebagai orang yang buta untuk tidak berjamaah di masjid? Apa kata orang buta itu kepada Rasulullah? Jawab Rasulullah. Rasulullah berpikir, boleh. Wajar dia tidak datang ke masjid karena dia buta. Bagaimana orang buta itu akan datang ke masjid karena dia tidak bisa melihat? Allah Rasulullah izinkan, wahai orang buta, engkau boleh tidak datang ke masjid berjamaah karena engkau buta. Apa kata orang buta? Terima kasih ya Rasulullah. Berangkatlah si buta ini pulang karena sudah minta izin kepada Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah dispensasi. Pas waktu dalam perjalanan dipanggil kembali Rasulullah, wahai orang buta, boleh engkau tidak ke masjid, tapi apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Hal sami'tumun nida'a, apakah engkau mendengarkan suara azan? Kata Rasulullah. Dijawab sama orang buta, ya Rasulullah, saya mendengarkan suara azan itu. Kalau engkau mendengarkan suara azan itu, maka engkau berangkatlah engkau ke masjid dan musalla. Orang buta itu pun minta dispensasi untuk supaya tidak masuk ke masjid, dilarang oleh Rasulullah SAW karena ia mendengarkan panggilan azan. Ada lagi orang buta, Abdullah ibnu Kultum namanya. Dia selalu berjihad walaupun kondisinya buta, tapi tetap berjihad bersama Rasulullah, sehingga si buta ini, sahabat Rasulullah ini adalah meninggal di dalam jihadnya Rasulullah.
Beliau adalah Bilal, walaupun di samping Bilalnya Bilal bin Rabah, sahabat yang buta ini juga adalah muazzinnya Rasulullah, Bilal bin Rasulullah. Yang menolong si orang buta, sahabatnya Rasulullah ini adalah iblis. Di saat orang buta ini berangkat berjamaah menuju masjidnya Allah, orang buta ini tersandung batu, sehingga terjatuhlah si buta itu. Datang iblis yang menyerupai manusia, yaitu seorang pemuda. Dialah yang menyelamatkan si buta itu setelah terjatuh di saat ia berangkat ke masjid. Dibantu sama pemuda itu. Apa kata si buta tadi? Wahai pemuda, siapakah engkau? Apa kata iblis? Aku adalah hamba Allah. Apa kata si buta? Siapa namamu, wahai pemuda? Iblis itu tak mau menyebutkan namanya. Keesokan harinya juga berangkat lagi si buta itu ke masjid. Terjatuh juga si buta itu, yang menyelamatkan ini adalah si pemuda tadi. Sampai setiap hari yang menolong si buta ini ke masjid adalah si pemuda ini. Saking baiknya si pemuda itu, si buta itu menjadi tanda tanya, siapakah nama pemuda yang selalu membimbingkan dan membantukan si buta itu ke masjid. Di suatu ketika si buta itu mengatakan, wahai pemuda, siapa namamu sehingga engkau sangat rajin membantuku untuk datang ke masjid, engkau bimbing, engkau bawa, kalau aku terjatuh engkau antarkan aku ke masjid. Si pemuda ini tak mau menyebutkan bahwa dia itu adalah iblis. Apa kata si buta? Wahai pemuda, kalau engkau mau menolongku, kalau engkau ditanya tentang namamu, tapi engkau tidak mau menjawab siapa namamu, mulai saat ini jangan sampai engkau menolongku lagi, kata si buta. Akhirnya pemuda itu menjawab, aku ini adalah iblis. Setelah dia mengetahui iblis itu pemuda, si buta itu bertanya, iblis pun saja mau membantukan si buta itu berangkat ke masjid. Kenapa kita yang hidup sempurna dengan organ tubuh yang sempurna dirayukan oleh iblis dan syaitan, kita pun masih kalah iman kita? Akan tetapi di bulan Safar ini yang akan memperkuatkan amalan ibadah kita itu adalah dengan meningkatkan dan mempertebalkan keimanan. Itu yang pertama. Di bulan Safar ini adalah mempertebalkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dibandingkan dengan orang buta yang berjihad rajin pergi dan berangkat ke masjid. Orang buta yang juga minta dispensasi kepada Rasulullah, minta tidak sholat berjamaah, tapi dia tetap mendengarkan suara azan, tidak diizinkan oleh Rasulullah. Dua perbedaan kebutaan ini adalah memotivasi bagi kita semua untuk hadir di 5 waktu berjamaah. Insya Allah apabila itu kita laksanakan dan kita kerjakan, kita dijauhkan dari Allah segala bala, malapetaka, bencana, musibah yang sesuai dengan mitos tahayul yang banyak diyakinkan oleh orang dan dikatakan dengan safar itu adalah kekosongan, safar itu adalah perjalanan, safar itu adalah kesialan, safar itu adalah musibah, safar itu adalah penyakit di dalam perut, safar itu adalah merupakan suatu malapetaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.